Terkait dengan kemajuan inovasi, kita sudah cukup ini ya. Kalau secara progres kognitif kita sudah cukup ke ranah tertinggi, ya, yaitu dengan membuat inovasi. Karena inovasi itu muncul karena adanya sikap kritis ya, adanya sikap kritis, dan kritis itu bagian dari taksonomi evaluasi, ya, dan kritis itu pun juga harus berdasarkan teori ya ataupun peraturan yang berlaku, ya, yaitu sesuai dengan konsep analisisnya, ya, yaitu kognitif di bawah evaluasi. Jadi sikap kritis itu bagus ya, karena itu bagian taksonomi tingkat kelima, ya, lebih tinggi daripada analisis. Tapi kritis tersebut juga harus didasari oleh sebuah teori ataupun sebuah peraturan, ya, itu sikap kritis tersebut, ya, yaitu bagian dari sikap analisis. Nah, kritis tidak cukup sampai dengan mengkritik saja, tapi harus juga bisa menciptakan solusi yang terbaik seperti apa. Itu masuk ke ranah tertinggi, yaitu taksonomi keenam, ya, di ranah kognitif. Atau ranah tertinggi di ranah kognitif, yaitu menciptakan sesuatu sebagai solusi, ya. Jadi kita belajar terkait dengan SESKIM sudah sampai ke ranah tertinggi, yaitu sampai ranahnya inovasi, ya. Kalau berdasarkan ilmu taksonomi, ya, ilmu kognitif yang dibuat oleh si Bloom, taksonomi Bloom, ya, mudah-mudahan ini bagian latihan kecil ya, saat nanti kalian menjadi seorang pejabat ataupun sebagai KUPT ataupun kepala kanwil ataupun direktur nanti ya di kemudian hari. Kita masuk ke pertemuan yang ke-8 ya hari ini ya, setelah UTS. Di mana kita sudah masuk ke ranahnya izin tinggal. Ya, kemarin baru kita pahami sampai tingkat terakhir dari SESKIM itu sendiri, peran SESKIM. Sekarang kita fokuskan SESKIM dengan intalnya ya, izin tinggal keimigrasian. Di mana titik sambungnya? Ya, kalau kita lihat di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di pasal 48 ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal ya. Itu harus kita jadikan patron ya. Jadikan landasan ya. Di mana yang perlu kita pahami bahwa izin tinggal adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu ya, sesuai dengan pengajuan yang dia ajukan dengan melakukan kegiatan yang dimiliki oleh orang asing tersebut ya. Namun bila dilihat dari pengertian atau definisi dari izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ya, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing ya. Oleh siapa? Oleh pejabat ya, pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk si orang asing itu bisa berada di wilayah Indonesia. Kemudian izin tinggal diberikan kepada orang asing yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia ya dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan kegiatan sesuai dengan visa yang diajukan atau visa yang dimiliki oleh si orang asing tersebut ya, sama tinggal di sini. Ya, gitu. Nah, ini konteksnya kalau sudah berbicara izin tinggal, ranahnya SESKI menurut versi administrasi ada di mana nih? Ada yang tahu? Jangan sampai ketukar sama orang hukum nih. Izin memberikan pendapat, Pak. Ya, apa? Gimana? Siap, menurut pendapat saya, ranah SESKIM di sini, contoh nyatanya kemarin, Pak, waktu di awal-awal pandemi, diterbitkan peraturan atau surat edaran terbaru tentang izin tinggal darurat, Pak.
Nah, Ya. mungkin dari sini Direktur Izin Tinggal itu berkoordinasi dengan bagian P2L untuk ada pembentukannya surat edaran di mana dengan sistem ini yang memfasilitasi ataupun mengkoordinasikan bagaimana alur surat edaran tersebut agar bisa dibentuk, disahkan dan juga diedarkan ke masing-masing UPT. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Berarti dari aspek sosialisasinya ya, satu dengan dasar melihat situasi ya COVID ya, sehingga mendorong diterbitkannya peraturan baru ya, kebijakan baru ya terkait izin tinggal tersebut, kemudian dipublikasikan oleh direkturnya melalui humas ya, yang sebarluaskan kepada seluruh UPT yang berada di bawahnya untuk menerapkan kebijakan tersebut ya, yang sifatnya darurat. Nah, kalau dijadikan kajian atau ranahnya Seskim versinya, prodi admin tuh mananya? Apanya? Jadi jangan sampai kalian nanti ambil judul terkait dengan izin tinggal, jangan sampai salah kaprah. Gitu. Mana batasan hukum, mana batasan admin? Izin Pak, izin menjawab Pak. Izin dikaji dari SOP-nya Pak. SOP-nya, SOP. Alasannya? Alurnya Pak, izin Pak. Alasannya? Izin Pak, jadi dalam permohonan tersebut orang asing harus mengikuti alur yang dibuat dari Seskimnya Pak, izin Pak. Bila dalam keadaan tertentu ini Pak. Ya, itu kalau keadaan tertentu. Nah, sekarang kita berbicara baik keadaan tertentu ataupun tidak nih ya. Ya, ini terkait dengan izin tinggal nih. Nah, sampai kalian membahas tentang izin tinggal, nanti tidak tahu ranahnya atau batasannya di mana nih untuk admin. Ayo, dasarnya kalau SOP apa? Sehingga itu haknya admin untuk meneliti ya. Di situ ranahnya loh, gitu. Jangan mengkaji pasalnya ya. Izin Pak. Gimana? Mungkin dari aspek pelayanannya Pak. Aspek pelayanan, satu boleh. Yang lain? Diperlukan, Pak. Kalau SOP juga bisa, tapi dari sisi apanya? Izin persyaratan yang diperlukan, Pak. Karena SOP itu irisannya tipis banget loh antara SOP konsepnya admin dengan konsepnya prodi hukum. Makanya saya tadi terus gitu kali lagi. Gitu yang tadi Hari bilang SOP, nah SOP dari sudut pandang yang mananya nih gitu. Izin Pak dari alur persyaratan Pak, persyaratan dan permohonan Pak. Alur lalu untuk proses diajukan ke direktoratnya Pak, dari UPT ke direktoratnya Pak. Izin untuk keputusannya tetap itu dikaji dari sisi hukumnya Pak, mohon izin Pak. Tapi untuk alurnya, untuk alur permohonannya untuk sampai ke direktoratnya itu dikaji dari administrasinya Pak. Iya. Legalitas SOP-nya memang prodinya prodi hukum. Ya. Terkait aplikasi yang mendukung SOP tersebut itu mantek. Ya. Terkait administrasinya alur tersebut yang ada kaitannya dengan pelayanan publik itu hubungannya adalah admin. Ya. Jadi kaitannya antara SOP dengan kepuasan masyarakat atau SOP dengan kualitas pelayanan publik. Nah, dibatasi, gitu kan? Tapi kalau kajian SOP berdasarkan peraturan, nah itu udah prodinya hukum itu ya. Nah.
Ya, atau kajian SOP-nya saja bisa hukum, bisa admin. Ya, masih bias itu. Atau kajian SOP dalam pengelolaan pemerintah, itu pun bisa admin, bisa hukum. Ya, hati-hati, lihat dulu teori yang digunakannya siapa, batasannya di mana ya. Itu akan terlihat di alur berpikirnya, akan terlihat dari bab 2-nya, teori siapa yang digunakan. Ya, makanya kalau kalian baca referensi gitu kan, skripsi punya siapapun, gitu, jangan dikoleksi sebanyak-banyaknya. Ya, gitu. Baca dulu ya. Judulnya apa, landasan teorinya apa yang mereka pakai, baca juga kerangka berpikirnya. Udah selesai, itu segitu. Ya, ya. Jangan dikoleksi sebanyak-banyaknya, dibaca enggak? Kenapa? Udah kadung pusing. Ya. Jadi saya kalau ngobrol dengan kalian kenal by phone, saya juga sambil buka gitu, buka apa itu kan, ngobrol. Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana gitu kan. Makanya saya bisa cepat langsung menjawab gitu kan apa yang kalian mau pada saat konsultasi dengan saya gitu kan. Saya lebih cepat mudah mengarahkan karena gue gitu. Saya baca judul, saya baca rumusan masalahnya, saya baca itunya teori yang dia gunakan ya sama kerangka berpikir. Cuman itu kok lebih singkat dan padat ya, hitungan nggak nyampe 3 menit udah tebak itu ya. Tunggu sebentar ya, saya ada problem dulu. Gue sih paling rendah dari yang lain. Kemudian ada turunannya dari yang saya buat ini ya. Izin tinggal diberikan kepada orang asing ya, oleh siapa? Oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri ya. Itu bisa dikaji, pejabat imigrasi itu siapa ya. Bisa diambil tuh pejabat luar negeri atau pejabat dinas luar negeri, bisa diangkat itu menjadi sebuah skripsi ya. Ya. Peran pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dalam penentuan atau dalam pemberian izin tinggal. Perannya dilihat dari aspek apa? Jadi aspek administrasi dan kekuasaan. Boleh ya, banyak ya. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu, kurun waktu ya. Itu batasan waktu. Berarti kan udah ke aspek administrasi waktu ya. Dia melakukan kegiatan yang sesuai. Ya. Kalau kita melihat aspek sesuai kurun waktu dan sesuai yang itu dilihat dari aspek administrasi, cocok nggak antara yang diajukan dengan ya dengan yang bersangkutan tinggal atau berada di Indonesianya. Cuma itu aja. Masalah eksekusinya cocok tidak cocok itu mah prodinya hukum, ya. Gitu. Mekanisme pengawasannya itu ranahnya hukum, ya. Gitu. Kita kajiannya kajian administrasinya. Gitu. Memang irisannya tipis antara prodi admin dan prodinya hukum. Kalau dalam hal izin tinggal, kalau dilihat dari aspek ininya ya, pengawasan, pemberian dan pengawasannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, hubungan antar sistem dan izin tinggal. Nah, dia aspek mana saja? Ini yang kemarin pernah saya bahas kan. Dari PNBP-nya, di penerimaan negara bukan pajaknya di PP nomor 28 tahun 2019 ya. Di lampirannya kita bacanya ya. Kan di lampirannya di situ jelas. Saya buka dulu.
Lampiran. Nah, saya stop share dulu, ini akan terlihat. Kita masuk lagi ke lampiran. Oke. Ya, lihat di lampirannya. Ya, bisa tandain kemarin. Oh, bisa tandain. Nah ini nih. Nah, yang keimigrasian nih. Ya. Ya. Jadi izin tinggal itu awalnya dari visa dulu, ya. Ya. Itu entah visa yang diajukan itu. Kalau visa kunjungnya kan ada dua ya. Bisa visa kunjungan, bisa visa pada saat kedatangan kan pemberiannya ya. Gitu. Atau kita kenal visa on arrival atau kode indeksnya kalau nggak salah B13 ya. Itu. Kalau dulu B13. 113 ya. 211, 212, 213 ya. Wah, Siap 213, Pak. iya 213. Ingat nih, jangan ketukar dengan varian COVID yang baru ya, B117 ya. Ya. Ini diawali, jadi kunjungan itu, kan visa kunjungan ya. Ada yang visa untuk sekali perjalanan, ya. B211, kemudian kunjungan untuk beberapa kali perjalanan, B212, kemudian visa pada saat kedatangan, ya, visa on arrival itu B213, nah, kemudian visa tinggal terbatas. Nah, ini udah kodenya C, kode indeksnya nih, C311 sampai C320 ya. Gitu. Baru setelah masuk ke wilayah Indonesia, nah, baru diberikan izin kunjungan. Izin kunjungan ini ada pemberian izin kunjungan masa berlaku yang 30 hari itu. Kemudian ada perpanjangan izin kunjungan masa berlaku per 30 hari. Kemudian perpanjangan izin kunjungan masa berlaku sampai 60 hari. Nah, kalau izin tinggal terbatas, nah ini. Ya. Oh, ini kode indeks. Nah, ini kode indeksnya ini dari ini.
pada indeks C semua. Ya, izin tinggal terbatas pasca tanda tangan. Ya. Kemudian, nah izin paling lama 6 bulan, paling tahun, izin tinggal terbatas paling lama 2 tahun, dan izin tinggal terbatas khusus masa berlaku paling lama 5 tahun. Ya. Oke, ini tadi ya yang kita Pak. Ini halaman terus 27. Oke, ini berdasarkan peraturan tadi. Ini di lampiran Permenkumham. Ya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 ya. Ini. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pegawai ya. Pegawai ya. Itu dari yang ada kaitannya ya antara di Intal dengan PNBP-nya, dengan bagian keuangan, yaitu dari sisi PNBP-nya. Kemudian izin tinggal yang ada kaitannya dengan skim dari aspek pegawaian, yaitu terkait dengan kompetensi merit sistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 17 PP 11 Tahun 2017 ya kalau salah ya, tentang manajemen PNS ya, manajemen PNS. Manajemen PNS. Oh. Manajemen ASN ya. Ya, PP 11 tahun 2017 ya. Kemudian dirubah lagi menjadi PP 17 tahun 2020 ya. Ya, perubahan. Itu. Jadi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, kemudian PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020. Saya ketukar saya 17 ya. 11 2017 sama 17 tahun 2020. Ya. Itu terkait dengan konsep merit system yang ada di sana ya. Bagaimana menempatkan orang-orang yang ada di bagian Intal Kim itu ya harus orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Nah, bagaimana kalau orang itu belum memenuhi kemampuan di bidangnya? Apa yang harus dilakukan? Ya kan, agar merit system bisa berjalan. Berikan pelatihan. Siapa yang punya hak memberikan pelatihan? Sekarang Kementerian kita sudah corporate university, tidak serta merta harus diserahkan ke pihak BPSDM seluruhnya, ya, karena metode merit system ini atau metode pengembangan SDM ini banyak contohnya dan bahkan sudah dibuat oleh pihak BPSDM, ya, bisa saja melakukan studi banding, konsep pembelajarannya juga bisa dengan sistem coaching mentoring, ya, jadi semua pegawai yang ada di Intakim, ya, ini akan diberikan dulu, akan dimentor dulu gitu kan, akan di-coaching dulu, dibimbing oleh staf yang lama. Jadi tidak langsung dilepas, makanya sistemnya tidak boleh langsung diganti seluruhnya. Ya. Dimasukkan berkala. Bulan ini akan dimasukkan, diputar 2 pegawai baru. Ya, yang ada di Intal, yang ada di status Kim lah kalau di UPT ya. Nah, yang di UPT di sini dari total 10 pegawai, 2 baru. Yang 2 diajari oleh seniornya dengan konsep metode coaching mentoring. Ya. Gitu. Dimentor oleh 8 orang plus dengan pejabat kasubsi dan kasihnya, ya. Coach dan mentoring. Kemudian di bulan berikutnya ganti lagi 2 pegawai yang baru sampai akhirnya total dalam 1 tahun itu seluruh pegawainya adalah pegawai baru ya yang ada di status Kim. Itu namanya konsep merit system ya yang dipadukan dengan sistem corporate university yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM hari ini. Karena kebetulan saya pernah dulu merancang sedikit beberapa metode pembelajaran ya, metode pengembangan SDM
atau pembelajarannya melalui sistem yang tadi ya. Ya, saya dan Pak Gunawan waktu itu yang diundang ya oleh pihak PPSDM untuk penyusunan kurikulumnya. Kemudian peraturan tentang izin tinggal Permenkumham nomor 27 tahun 2014 ya, tentang izin tinggal di situ ya, pengajuannya ya, terus peralihan ya dari izin kunjungan menjadi izin tinggal ya. Kemudian di situ dibahas juga terkait dengan perpanjangan izin tinggal ya. Ini terkait dengan PP ya di apa P2L-nya. Kemudian terkait dengan BMN ini ya, BMN nih, terkait fasilitas pelayanan izin tinggal ya. Ini diatur berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengolahan BMN atau Badan barang milik negara atau barang milik daerah ya. BMN atau BMD. Ya. Karena harus tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung terkait dengan pelayanan pemberian izin tinggal ya, yang disediakan sendiri oleh instansi tersebut ataupun pengajuan atau permintaan kepada unit pusatnya ya terkait dengan beberapa alat yang tidak mungkin disediakan oleh kantor atau UPT ya, ini pelaksana teknis yang berada di bawahnya ya. Kemudian terkait dengan humas, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Gitu. Nah, kalau ini kajian-kajian dari 5 ini saklek adanya di admin ya. Saklek ini. Kalau tadi kan kita masih agak sedikit bias ya kalau di sini, kalau kita baca dari aspek ini masih bias nih. Ya. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai gitu. Merit system bisa udah mulai dari penempatan pejabat imigrasi atau PDAN ya, pejabat dinas luar negeri ya. Atau pejabat dinas luar negeri ya. Itu PDLN. Itu dari Kementerian Luar Negeri ya. Kalau pejabat dinas luar negeri ya. Ya pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dari Kementerian Luar Negeri ya. Gitu. Yang seharusnya itu diisi oleh imigrasi semua ya. Cuman imigrasi cuma punya 19 atase dan tidak mau melakukan bargaining position sampai saat ini ya. Tidak mau menambah jumlah atase. Ya. Oke, atase tidak ditambah, tapi pejabat imigrasinya tetap gitu. Harus berada di seluruh kedutaan besar yang ada di dunia seharusnya ya. Kalau atasnya lebih cenderung aspeknya kayak kantor lah ya, kayak kantor imigrasinya ya. Nah, tapi kan kalau pejabat-pejabat untuk menempati 1-2 orang pejabat di setiap kedutaan besar dalam pemberian visa, ya harusnya jangan diserahkan ke PDLN dong, ya pejabat dinas luar negeri, harusnya kita, gitu. Karena saya pernah nyusun kurikulum untuk diklat PDLN, ya salah satu tentang ini tentang keimigrasian ya, khususnya dalam pemberian paspor dan pemberian visa ya. Dulu waktu zaman Pak Asep di Kermakim ya, Direktur Kermakim. Ya, ini bisa diangkat sebetulnya, ya terkait dari sistem pejabat atau penempatan pejabat di luar negeri bisa, ya. Standar ukur merit system itu seperti apa dalam penentuan mengisi jabatan-jabatan yang ada di atase keimigrasian, ya. Bisa saja kalau standar itu bisa terpenuhi, gitu kan di beberapa kedutaan besar yang tidak ada atasnya yang bisa diisi oleh kita mungkin ya. Yang penting kita punya standar dan bargaining position gitu aja. Terkait dengan BMN ini masih umum lah, silahkan mau ngambil ini boleh lah ya. Itu mau dikaitkan izin tinggal boleh dan pelayanan paspor boleh lah gitu kan. Ini kan pelayanan semua nih ya kalau BMN ini ya. Kecuali kalau barang milik negaranya mau dijadikan lebih kompleks lagi kalau kedepannya ya sebagai alat pantau keberadaan orang asing ya, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal ya yang terkoneksi dengan ada alat apa kayak gitu kan kayak GPS atau apapun lah namanya, silahkan.
Tapi kan belum ya, belum ke arah sana inovasi kita. Terkait humas ya, tentang keterbukaan informasi publik nih, sampai saat ini masih banyak beberapa kanim-kanim yang sedikit terlambat ya. Itu peraturannya sudah ada tapi terlambat nyampe ke UPT, sehingga UPT sering salah dalam penentuan atau dalam pengambilan kebijakan ya, atau memutuskan kebijakan. Kenapa? Karena peraturannya terlambat ya, nyampe ke daerah ya. Kemudian keterbukaan informasi terkait dengan konsep merit system juga bisa dikaitkan nih ya. Jadi ini ranahnya ya. Sebetulnya yang ada kaitan dengan scheme. Ya. Nah, terkait dengan prinsip nih, prinsip dasar dari izin tinggal ya, ada di pasal 48 ayat 2 ya. Pada dasarnya setiap orang yang masuk wilayah Indonesia wajib ya, setiap orang asing ya, yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Ya. Cuman visa ini ada beberapa negara yang dibebaskan dalam pemberian visanya, BPKS, bebas visa kunjungan singkat ya. Itu untuk negara-negara yang sudah ada kontrak dengan kita, yang sudah ada kesepakatan atau MOU dengan kita, ya. Seperti negara-negara yang ada di ASEAN. Ya, berdasarkan visa tersebut, orang asing diberikan izin tinggal. Jadi dasar pemberian izin tinggal berdasarkan visa. Ya. Jadi visa apa yang diajukan, maka akan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, ya. Dikecualikan. Ya. Itu. Lalu bagaimana mekanisme pengadministrasian? Ya. Orang asing yang menjadi korban perdagangan, ya, perdagangan orang ini. Kan nih sampai saat ini pengadministrasian bagaimana nih, SOP pengadministrasiannya, ya kan, pengawasannya, pelaporannya, ya kan, pemantauannya, gitu. Ini siapa dan di mana, gitu. Mekanisme seperti apa, SOP-nya seperti apa sampai saat ini juga belum jelas nih ya. Makanya kita nih kadang-kadang tidak mau ikut campur, ya. Di satu sisi ada ranah keimigrasiannya, tapi di satu sisi imigrasi juga nggak mau direpotkan dengan orang-orang seperti ini ya. Dulu pernah dititipkan ke Rudenim, tapi malah jadi buah si malakama diserahkan ke Pemda ya di community host gitu. Itu pun seakan-akan nih orang asing kayak diberikan kesempatan mereka untuk liar, yang akhirnya mereka bisa ya tanpa sadar lah mereka jadi bergabung dengan masyarakat kita ya. Tahu-tahu udah punya KTP, KK dan sebagainya, yaitu ya ini yang repot. Lalu asas apa ya? Jadi kalau dilihat dari aspek politik sih pemerintah ini kayak apa ya gitu. Kok dia mudahnya gitu. Karena nggak jelas ya terkait dengan ini penanganan orang asing ya yang menjadi korban perdagangan orang ini ya. Tidak ada kebijakan yang tegas gitu. Ini di bawah siapa, pengolahannya bagaimana, ya kan tindakan hukumnya seperti apa, kemudian berapa lama mereka boleh berada di Indonesia gitu kan. Kemudian mekanisme pemulangan atau keberangkatan kepada negara pihak ketiga seperti apa gitu. Itu tidak pernah dibuat gitu. Jadi kayak bancakan aja. Waktu ada duitnya, wow, semua tarik-tarikan. Tapi pada saat nggak ada duitnya, pada saat serah-serahan. Nah, gitu ya. Ini kan gitu. Tapi pada saat ngomong kan kayak semua hampir kayak pahlawan semua ya kalau di forum. Ya kan? Ini demi menjaga kedaulatan negara, bahasanya sih begitu. Gitu. Gitu. Padahal di baliknya ada duitnya atau enggak kan kayak gitu. Yang kasihan kan mereka. Tapi di satu sisi kita kan sebagai imigrasi ya, pengelola administrasi mereka ya, karena statusnya orang asing ya, itu tidak bisa lepas dari status imigrasinya nih. Kita nggak bisa nih, peran kita nggak bisa hilang. Kenapa? Karena mereka statusnya orang asing. Cuma orang asing ini peran kita
sampai batasannya di mana. Karena ini statusnya orang asing. Kalau dibiarkan, mereka takutnya kayak orang naturalisasi lah, atau bikin KTP kakak aja ya, kan bahaya. Katanya mereka statusnya orang asing, ya kan? Kalau mau dikasih, gitu kan, secara administrasi kenegaraannya oke lah, diberikan ke warga negara Indonesia, mana dasar hukumnya, gitu kan? Kalau tidak diberikan, berarti kan statusnya orang asing. Bagaimana mekanisme pengadministrasian dan pengawasannya, gitu. Kalau pembinaan terserah. Sekarang kan komunitas sudah di bawah Pemda ya, pembinaan mereka, ya nggak ada urusan dengan kita, ya, gitu. Nggak ada urusan dengan kita, orang asing tersebut. Kita itu hanya administrasi, mendata dan melakukan pengawasan, ya. Nah, pendataan itu administrasi, gitu. Mekanismenya seperti apa, kemudian nanti output laporannya seperti apa, dan outcome laporan tersebut nanti akan menjadi apa. Ya kan, manfaatnya laporannya buat apa? Jangan sampai kita hanya lapor, tapi buat nggak ada kemanfaatannya, ya, gitu. Kan kita ini semua masih bergulut di output ya, belum sampai ke arah outcome, ya. Kecuali statistik, ya, itu. Hanya statistik lah gitu ya, yang hampir semua kerjaannya pasti basisnya akan ke arah outcome. Gitu. Iya, kenapa? Untuk pengambilan kebijakan kan, data statistik itu outcome-nya kan pengambilan kebijakan. Berapa jumlah orang asing? Berapa jumlah orang yang melakukan pelanggaran tindakan keimigrasian? Berapa jumlah pelayanan keimigrasian? Ya kan? Nah, data statistiknya itulah yang nanti diambil menjadi sebuah kebijakan. Tapi yang lain-lainnya, ya kan, hanya dari jumlahnya, tapi tidak pernah dibuat klasifikasi bagaimana nih tindakan kejahatan yang dilakukan orang asing, gitu kan, mulai dari tindakan ringan, sedang, dan berat, gitu kan, berapa jumlahnya, nah, kenapa mereka melakukan itu, gitu, kelalaian apa yang dilakukan oleh imigrasi sehingga banyak orang asing yang melakukan tindakan itu, gitu kan, tidak, ya, seperti itulah ya. Banyak lah kalau berbicara masalah yang mengkritisi, ya. Ya kan kita memang jago kritik kan, seperti saya juga. Cuma kan saya ada di ranahnya pendidikan, akademisi. Kritiknya kritik untuk mencari solusi, mudah-mudahan. Oke, terkait dengan jenis izin tinggal. Izin tinggal ini ada 5, ya, izin tinggal diplomatik, dinas, kunjungan, terbatas, dan tetap. Nah, izin tinggal diplomatik dan dinas bukan wilayah kita, ya. Ranahnya ada di Kementerian Luar Negeri, ya. Tapi yang izin tinggal kunjungan, terbatas, dan tetap ada di ranahnya kita, gitu ya. Jadi lucu ya, imigrasi aja masih dipotong-potong ya kerjaannya, ya. Paspor aja masih dipotong-potong ya, gitu. Kenapa sih nggak sekalian aja semua di imigrasi gitu ya? Nah inilah lemahnya kita nih, gitu ya. Imigrasi terlalu banyak mikirin duit, ya, lupa mikirin aspek politiknya nih ya, hingga wajah imigrasi itu nggak muncul, nggak ada gigi nih, gitu kan. Harusnya semua yang ada kaitannya dengan imigrasi, gitu kan, dan perizinannya semuanya dipegang imigrasi, jangan dibagi dua ya. Gitu. Ini kita nggak berani bargaining position gitu kan, gitu di ranahnya pada saat rapat DPR gitu kan. Harusnya semua izin tinggal itu serahkan semua ke imigrasi, begitupun penerbitan paspor, ya kan, paspor umum, dinas, diplomatik, semua diserahkan kepada imigrasi. Udah. Nanti kan kita juga punya aturan sendiri kan, gitu, punya batasannya, ya kan, pada saat pemberian paspor diplomatik itu untuk seperti apa dan siapa saja yang punya hak kewenangan itu, ya kan, semua berbasis SK kan, yang ngajuin paspor diplomatik kalau nggak ada SK penunjukan penempatan, ya, sebagai pejabat di luar negeri nggak mungkin dikasih kan, itu dasarnya jelas kok,
Begitupun paspor dinas, gitu kan, tinggal melampirkan surat kepentingan dinasnya, ya. Gitu. Nah, itulah memang negara kita ya. Kalau itu mau bisa diangkat ya bisa diangkat. Kenapa izin tinggal diplomatik dan tinggal dinas tidak dikelola oleh imigrasi bisa saja ya. Tapi itu jadikan jurnal umum aja lah, ya. Jangan jadi jurnal skripsi gitu ya. Kenapa? Karena jurnal skripsi itu pasti harus diuji. Kalian nanti capek berdebat dengan pimpinan, ya, tidak memberikan inspirasi akhirnya. Gitu. Kenapa? Karena udah debat duluan. Ya, silakan kalian kalau mau jurnal-jurnal ilmiah lainnya lah silakan lah ya. Gitu. Contoh sekali. Ya. Dasar hukumnya apa, kemanfaatannya apa, kenapa harus beda instansi dalam menerbitkan izin tinggal nih, ya kan? Kenapa tidak satu atap? Alasannya apa? Gitu. Apakah ada aspek ketidakpercayaan terhadap imigrasi, gitu kan? Kalau tidak ada percaya, kenapa imigrasi tetap diadakan, gitu kan? Gitu. Sudah aja dilebur jadi dinas apa kayak gitu kan? Kepolisian kayak kalau nggak salah ya gitu kan? Serah, nggak usah imigrasinya hapus gitu. Kan gitu. Kalau negara seakan-akan masih memberikan setengah hati ya dalam pelayanan paspor dan pelayanan izin tinggal nih ya, pemberian izin tinggal. Gitu aja sih sebetulnya. Oh, itu viral nanti ya. Ya, untuk biasalah perpolitikan kita di negara kita kan untuk menutupi sebuah kasus, nah viralkan yang ini gitu. Oke, saya nggak banyak-banyak terkait itu. Jadi ini di sini ya. Ini hubungan Seskim dengan Intal itu ya. Nanti kita kaji pelan-pelan ya, terkait PNBP-nya, kemudian terkait dengan konsep credit system-nya ya. Kemudian kalau peraturan tentang izin tinggal dan mekanisme izin tinggalnya sudah saya share di situ di modul. Kalian tinggal baca ya. Gitu. Toh nanti diajarkan juga oleh Bu Intan gitu. Biar nggak duplikasi lah ya. Gitu. Saya lebih ke konsep pendalaman-pendalaman yang ada hubungannya. Gitu kan. Gitu. Yang ada kaitannya dengan skimnya aja saya. Terkait dengan BMN gitu kan, seperti apa, terkait dengan humas. Karena yang paling penting ini ada di poin 2 dan poin 5. Ya. Kalau BMN dan PNBP itu sudah saklek ya karena ada aturan lain yang mengikat dan hari ini sudah berjalan dan tanpa ada masalah ya. Gitu. Tapi masa kompetensi merit system itu diserahkan ke kita. Ya, bagaimana pengolahannya. Ya. Peraturan tentang izin tinggal itu juga udah saklek ya. Maupun nanti ada koreksi-koreksi ya sifatnya mengkritisi ya. Kemudian humas ya tentang keterbukaan informasi gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan masih fleksibel ya. Gitu. Jadi yang sifatnya fleksibel itu yang poin 2 sama poin 5 ya yang masih bisa digarap gitu. Yang bisa dijadikan kajian-kajian yang cukup hangat lah untuk diangkat ya. Kalau PNBP mah mau diapa-apain itu juga PNBP ya. Gitu. Susah lah ya. Gitu. Kalau PNBP kita otak-atik, kita masuk nantinya dalam kategori ini nanti pada saat kalian memimpinnya penggelapan, kalian korupsi. Kalau merit system kan enggak, ya. Sesalah apapun dalam kalian nanti membuat konsep merit system di kantornya, pada saat kalian menjadi KUPT, kalian tidak akan masuk penjara. Gitu. Tapi kalaupun berhasil, ini akan menjadikan kantor imigrasi tersebut menjadi besar, kan gitu. Coba PNBP mau diapain? Ya, mau kita tambah-tambah pakai tambah yang mana kalau kebijakannya pelayanan dibatasi? Ya, gitu. Ya, kita lakukan penyelewengan ya penjara, improvisasi, apa yang mau diimprovisasi PNBP-nya kan? Ah, saya mau improvisasi nih bikin inovasi biar ada
penambahan buat PNBP negara pakai apa? Gitu kan gitu. Besok-besok ntar pisahnya mau saya terbitin aja di sini, nggak usah di luar negeri gitu kan. Dia orang asing yang mau habis nih masa izin tinggalnya, gitu. Udah mau ngajuin pisah lagi nggak? Gitu kan. Sini nanti saya buatin di sini. Enggak lah, nggak mungkin ya. Nah, inovasinya itu nggak mungkin lah ya. Jadi PNBP udah nggak mungkin kita otak-atik ya. Peraturan izin tinggal udah saklek ya. Paling sifatnya mengkritisi ya. BMN juga udah saklek ya peraturannya ya gitu. Entah itu melalui pengadaan kita sendiri ataupun pengadaan melalui pusat ya. Cuma gitu doang. Gitu. Kemudian pemeliharaannya, kemudian penghapusannya cuma gitu doang kan ya. Itu mah udah diajarin sama Pak Anung ya. Gitu. Nah, terkait humas. Nah, ini keterbukaan informasi apa yang ini masih fleksibel nih, ya. Kayaknya saya cuma ngambil bagian-bagian yang sifatnya fleksibel saja. Percuma saya mau bahas-bahas yang nggak fleksibel, ya. Kalian tinggal baca aja sendiri, gitu kan. Udah perlu nih lampiran tadi saya kirim tuh, sudah saya tandain, ya kan. Tapi buat apa juga? Besok-besok juga ganti lagi aturan baru ya. Oh, merit system sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 keluar, itu merit system sudah berlaku, ya, sudah berjalan, hanya saja baru dikeluarkan dalam bentuk aturannya, ya, gitu. Atau di payung aturannya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu aja. Sedangkan konsep merit system itu sudah dari zaman kapan sudah ada itu, ya. Kan sering kita kena ya treatment of right place ya, at the right place, ya, kan gitu kan. Itu kan konsep merit system udah jadi zaman kapan itu istilah itu ya. Kalian belum lahir juga itu sudah ada istilah itu ya. Saya juga belum lahir itu sudah ada istilah itu ya. The right man and the right place ya, gitu. At the right time gitu kan ditambah lagi. Itu konsep merit system itu. Nah, terkait dengan humas, nah tentang keterbukaan informasi publik, kita keterbukaan yang mana? Katanya terbuka, tapi dibatasi. Nah, batasan gitu kan. Salah mau publikasikan kok jadi lain hasilnya. Katanya terbuka. Nah, nah ini ya, ini cukup liar nih, bola liar kalau di keterbukaan informasi ini ya. Gitu. Tidak seliar ya sangat liar lah dibanding merit system ya. Gitu. Makanya akan lebih seksi nih kalau misalnya mau diangkat terkait dengan keterbukaan informasi publik ya dalam hal imigrasian. Gitu ya. Nanti mau dicari indikatornya apa nih di Undang-Undang Nomor 14 2008 ataupun bisa juga nanti dikaitkan dengan beberapa teori ya. Itu terkait dengan teori informasi publik ya. Mau dilihat aspek komunikasinya yaitu berarti versinya Jalaluddin Rahmat mungkin ya pakar-pakarnya atau yang lain juga ada gitu kan. Bisa dipahami seputar ini? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Izin Pak, mengenai yang hubungan Seskim dengan Intal ini, kan ada poin PNBP Pak. Izin saya di sini ingin bertanya, kaitan dari PNBP kepada bagian Seskim ini, apakah hanya di bagian keuangan atau ada P2L Pak? Siap, terima kasih Pak. Kalau ini kan satu, kalau P2L terkait dengan penyusunan perancangan, peraturan, paling penyusunan kegiatan sifat teknisnya ya, gitu. Ya, yang sifat teknisnya. Kalau PNBP-nya kan ini udah peraturan pemerintah ya, itu udah lebih besar gitu. Tetapi kalau sifatnya hal-hal yang sifatnya teknis lapangan boleh dimodifikasi, boleh yang namanya diperbarui, ditambah
Atau kayak yang tadi sempat dibahas oleh si Gede itu kan terkait dengan izin tinggal yang sifat darurat karena COVID, gitu kan. Apakah ini akan masuk PNBP atau tidak? Nah, itu beda ya. Di situ nanti ya. Tapi kalau konsep PNBP-nya ini udah peraturan pemerintah. Udah saklek banget ini, ya. Yang bisa beradaptasi peraturan keimigrasiannya menyesuaikan, ya. Nah, itu boleh. P2L juga ada kaitannya kayak yang tadi. Misalnya hubungan antara PNBP, keuangan, antara izin tinggal, keuangan, ya terkait PNBP-nya terkait dengan peraturan yang sifatnya darurat. Boleh, karena sifat darurat kan yang merancang bagian P2L. Ya, apakah nanti imbasnya kan ada PNBP atau misalnya bisa saja PNBP-nya tidak berubah ya. Butir-butir yang ada di PNBP-nya tidak berubah gitu kan. Misalnya pembatasan izin tinggalnya kan sini tidak ditentukan. Ya, perpanjangan yang keberapa bisa saja orangnya sudah habis. Ya kan? Ya, kalau berdasarkan peraturan nih kunjungannya cuma 6 bulan. Dia mengajukannya ya izin kunjungan misalnya 6 bulan tuh yang multiple ya, yang B212 karena udah kadung COVID dan negaranya menolak, dia boleh gitu memperpanjang izin tinggal lagi di sini, izin kunjungan lagi misalnya kan. Gitu. Ada kaitannya PNBP? Ya jelas ada, nama juga mengajukan lagi gitu kan. Mengajukan apa? Perpanjangan izin tinggal yang seharusnya dia harus keluar dulu, ya kan? Mengajukan dulu di kedutaan besar kita di luar gitu kan, entah mau melalui Singapura atau apapun lah ya. Karena memang tidak memungkinkan, ya boleh kebijakan itu. Tapi tetap butir PNBP yang di poin yang keberapa nih? Di lampiran PP 28 2019 ini. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi hanya menghemat memotong waktu saja, dia tidak harus keluar negeri gitu. Bisa dilakukan di sini. Gitu. Padahal memang peraturannya tidak ada perpanjangan di dalam negeri. Tapi ini karena sifatnya darurat. Bayar PNBP-nya ada gitu, di poin yang sudah diakomodir di PP 28 tahun 2019. Ya, jadi si P2L ini ya pada saat merancang juga harus dukungannya sana sini ya, baca referensi sana sini peraturan terkait ya. Gitu. Selain izin tinggalnya apakah ada PNBP-nya enggak atau dianggap wah nggak mungkin nih PNBP masa orang lagi darurat dimintain duit juga gitu kan bayar juga, nah, terserah itu mah kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Gitu. Bisa dipahami ya, Putu? Ya Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Kalau Bu Intan sudah ngajar sampai mana? Terkait izin tinggal. Izin Pak, izin dari Bu Intan sendiri untuk di Prodi Admin sistemnya short course Pak, izin Pak. Oh, Tambahan short Pak. course. Oh, tambahan aja. Tapi kalian ngambil semua? Izin diajari ke Prodi Admin Pak, semua Pak dari Bu Intan sendiri Pak. Karena Oh, memang gitu. dari tingkat 1 sampai tingkat 3 kemarin kami belum sama sekali mendapatkan materi terkait izin tinggal Pak. Iya. Ya, paling tidak ada beberapa modul yang sudah saya upload ya, yang bisa kalian baca ya sebagai referensi ya. Gitu, karena ya gitu-gitu aja sih, ya. Karena yang akan nanti dibahas di kasus biasanya sih gitu. Kalau saya lebih cenderung eh, kasus ya, gitu. Karena pendekatannya itu yang paling tepat. Karena kalau peraturan mah tinggal dibaca juga selesai, situ juga SOP-nya jelas kok, ya. Biasanya pendekatan melalui pendekatan kasus-kasus, ya, gitu, agar lebih paham dan detailnya terkait dengan izin tinggal. Gitu. Misalnya mulai perhitungan hari, bagaimana menghitung hari, gitu kan?
orang ini dihitung izin tinggalnya aktif sejak kapan, kemudian dia di TPI bagaimana penentuan harinya, kita harus bisa menghitungnya apakah overstay atau tidak, kan gitu doang kan. Oh, dia mengucapkan izin kunjungan, rasa kedatangan, misalnya kan itu yang paling paling sering ya, gitu, yang jadi mainan anak-anak bandara kan. Iya, overstay itu kan yang dimainkan kan. Iya. Berapa tuh biaya overstay? Izin 1 juta, Pak. Izin 1 juta per hari, Pak. Sekarang ya, 1 juta per hari ya. Lumayan kan? Biasanya counter nemu nih, ada orang nih 2 hari nih overstay. Bawa ke office, nanti office-nya yang ngelola kan, kita dapat 50%-nya. Jadi office 50%, kita 50% kan gitu. Itu kalau unit Bravo ya. Kalau unit lain tidak. Kalau masukin ke office udah amsong, kita nggak dapat apa-apa. Ya, jadi pinter-pinternya yang di counter. Gitu. Kalau unit yang lain. Pengalaman dulu begitu. Ya, sekarang mah nggak boleh lah. Itu mah negara. Ya. Jadi kadang-kadang ini mainan-mainan anak bandara nih. Data overstay kadang nggak dimasukkan ke kas negara gitu kan. Kalau masalah tekan ke office ya berarti yang untung ya orang office gitu kan. Kenapa lu serahin ke gua? Gitu. Jadi kita kayak main sama-sama nih Tom and Jerry, tapi di ranah yang nggak benar juga ya. Dulu ya dulu, sekarang mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Dulu masih 200.000 lah. Sekarang udah 1 juta, nggak tahu itu kayak gimana. Ya. Jadi memang nanti dipahami gitu bagaimana mekanisme. Karena kan yang perlu kita pahami hanya jenis-jenis visa ya. Jenis-jenis pada saat dia berubah menjadi kunjungan izin tinggal sementara nih gitu kan, di kode apa kan kita cuma pahami itu doang ya. Sebetulnya nggak ribet-ribet banget sih. Short cost 3 kali pertemuan juga sudah cukup sebetulnya ya. Kalau hanya sebatas pengetahuan ya hanya sebatas untuk mengetahui ya kalian. Kan ranah kognitif itu pertama mengenal ya, kedua mengetahui, ketiga mempraktekkan, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi ya. Kalian mengkritisi itu mengevaluasi, keenam menginovasi. Nah, kemungkinan kalau hanya sebatas ranah ke-1 dan kedua ya, mengenal dan mengetahui saja itu udah cukup sebetulnya ya. 3 pertemuan juga oleh Bu Intan, shortcut sudah cukup. Ya. Basicnya udah cukup. Saya mungkin hanya sebatas mengulas saja. Kayaknya kalian juga udah dapat kalau ini dari Bu Intan ya. Gitu. Tapi Bu Intan tidak akan pernah membahas apa hubungannya Intal dengan ini kan gitu. Gitu. Kenapa? Karena ini sudah konsepnya kita analisis sama kritis, ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mencukupkan? Cukupkan aja ya. Saya lagi ini nih perawatan kaki nih. Bukan perawatan kaki ini ya. Kemarin kena knalpot, ya. Perawatan kesehatan ini mah. Ya. Tadi pas duduk ke sini kesenggol, dia lecet kebuka lagi kulitnya. Lumayan pedih nih saya ngejelasin nggak saya pedih nih kaki. Makanya tadi saya izin dulu ya darurat tuh karena dilihat lukanya nih. Nyari alkohol nggak ketemu gitu. Kalau saya pengobatan nggak pakai betadine, siram alkohol. Sakitnya sebentar tapi cepat sembuhnya. Pak, semoga cepat sembuh, Pak. Ya. Biasalah ini. Ya, mainan sama motor begini nih. Salah berdiri kena knalpot motor sendiri lah. Ya.
Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kalian. Ya, kalau misalnya kalian mau ngambil dari sisi sini, silahkan terkait dengan bahan penulisan skripsi nanti ke depannya. Ya, yang penting dalam penentuan skripsi kalian temanya apa, tentukan dulu teori atau peraturan yang akan kalian angkat apa, ya. Itu. Kemudian peraturan pun di pasal berapa yang akan dijadikan indikator untuk kajian skripsinya. Jangan dari aspek besarnya, jangan. Gitu. Itu mah namanya referensi, ya, bukan monograf lagi namanya. Kalian nggak bakal sanggup, ya. Gitu. Kalau skripsi itu hampir lebih cenderung ke monograf, cukup satu bidang saja, ya. Makanya ambil potongan kecil dari undang-undang tersebut, ya. Mungkin saja hanya pasal sekiannya saja, gitu kan. Gitu. Dijadikan bahan kajiannya. Itu begitu pun teori. Jangan teori pelayanan publik secara utuhnya, bukan teori tentang komunikasi secara keseluruhannya. Ambil potongan kecil dari teori tersebut, ya. Entah ke jenis-jenis komunikasinya, entah ke jenis-jenis pelayanan publiknya, entah ke standar pelayanan publiknya, entah ke prinsip pelayanan publiknya, ya. Gitu. Jadi jangan keseluruhannya diambil, berat gitu. Gitu. Itu mah kalian bikin skripsinya 2000 halaman nggak apa-apa. Kalau nggak masuk keseluruhan, ya. Mau pendekatan kualitatif semua pelayanan publik, gitu. Sanggup silakan, ya. Mau berapa ribu halaman kalian sanggupnya, ya. Gitu. Janganlah ambil bagian kecilnya saja. Toh kita kan dibatasi 60 halaman saja kita kadang keteteran kok, gitu ya. Gitu, ya. Jadi ambil potongan kecil dari sebuah teori, ya. Dari sebuah ilmu, ya, dari sebuah ilmu. Potongan kecilnya entah itu prinsipnya, entah indikatornya, entah unsurnya, ya. Itu yang jadikan sebagai standar atau tolak ukur pada saat mengangkat sebuah tema, ya. Itu pun banyak teori yang dibuat oleh si A, si B, si C, si D, gitu kan. Misalnya saya ngambil dari prinsipnya, Pak. Gitu. Oke, kalau prinsip menurut versi siapa? Ya kan? Karena menurut si A lain. Butir prinsip itu ada 5 poin. Tapi menurut teori si B katanya ada 7 poin. Menurut teori si C ada 2 poin. Nah, boleh. Jadi dalam satu kelas kalian menggunakan judul yang sama, silahkan. Ya. Teman sekelas judulnya sama, Pak, ada 10 orang. Gimana? Jangan panik. Kumpulin yang 10 orang tuh. Lu pakai teori siapa? Lu teori siapa? Lu teori siapa? Gitu. Pendekatan lu ke pendekatan yang mana? Gitu. Kan gitu. Ya. Walaupun sama prinsip, saya prinsip pelayanan publik nih, gitu kan. Teorinya si Anu nih. Gitu kan. Loh, kok sama dengan saya? Nah, kita lihat variabel berikutnya apa variabelnya gitu. Kalau dia kuantitatif, ya. Oh, saya kualitatif nih, yang satu variabel. Oh, saya dua kualitatif, saya kuantitatif dua variabel. Terus ketemu lagi sama teman, sama-sama nih prinsip pelayanan publik, teorinya sama, gitu kan. Lihat variabel Y-nya beda, karena sama-sama kuantitatif, yang satu kepuasan, satu berdasarkan IKM. Gitu. Ada lagi temen yang dibalik, IKM dulu, baru kepuasan pelayanan publik. Gitu. Ada, boleh. Banyak, gitu. Jadi, jangan panik, ya. Dengan tema yang sama itu belum tentu, gitu. Jadi ngobrol dulu, duduk bareng dulu dengan teman-teman. Judul yang sama siapa nih? Oke, duduk bareng. Lu gunakan teori siapa? Teori siapa? Teori siapa? Indikatornya apa yang digunakan? Gitu ya. Jadi pastikan teori dari orangnya. Nah, teorinya sama mungkin, ya. Tapi mungkin sumbernya dari siapa nih? Ya. Menurut siapa nih? Pastikan itu berbeda. Kedua, lokus. Udah cukup memenuhi syarat. Ya. Kalau di kampus lain sih beda lokus aja udah dianggap sah, gitu kan. Kalau kita itu dua lah, ya. Teori yang diambilnya versi siapa?
walaupun mirip sama, ya menggunakan misalnya sama-sama prinsip pelayanan publik. Nah, saya menggunakan teori si A, yang lain teori si B, yang lain teori si C, tambah lagi lokus beda. Nah, udah cukup aman, ya. Jangan panik gitu ya. Ya kemarin tuh sampai berapa hari tuh, Pak si Anu sama, Pak si Anu sama, gitu kan? Si siapa kok? Garen, Wahyu Garen di sini bukan? Bukan ya? Siapa? Itu Wahyu Garen, gitu kan? Yang panik bukan si Garennya, itu temennya yang nelfon duluan, gitu ya. Ternyata ada 4 orang ya yang sama. Siap 4 orang. Gitu. Tinggal diskusi aja, duduk bareng dulu, gitu kan, sudut pandangnya. Saya begini, sudut pandang kamu dari mana, sudut pandang kamu mana, dasar kamu apa, gitu kan, sudut pandangnya apa, dasar teorinya apa yang digunakan, gitu kan, arahnya kemana, gitu. Udah selesai. Ya, jangan panik ya. Emang nggak dijelasin sama itunya? Siapa ya? Metode penelitian? Dosennya? Pak siapa? Pak Wahyu ya? Pak siapa? Izin Pak Ferry Gunawan, Pak. Pak Ferry Gunawan. Orang direktorat kan ya, kalau salah? Bukan. Siapa orang direktur? Orang Dirjen PP. Dirjen PP kan? Siapa? Dirjen PP, Pak. Harusnya mah itu dong, Balitbang seharusnya peneliti. Itu baru pas. Ya. Jadi selain dosen, peneliti yang punya hak untuk mengajar itu metode penelitian itu. Ya. Yang Dirjen PP susah lah. Ya mungkin punya pertimbangan lain mungkin ya, pimpinan kita dalam memberikan atau menunjuk orang. Tapi seharusnya itu sudah nyampe ya. Jadi jangan sampai panik gitu di mahasiswa atau taruna ini ya. Sudah dijelaskan. Kemarin saya udah berapa kali udah wanti-wanti sebelum masuk. Kalian masih tingkat 3 akhir aja saya udah wanti-wanti. Kenapa waktu saya ngebimbing itu? Saya udah beberapa orang dosen ya. Angkatannya Pak Dir nih udah saya mau ngomong ke Pak Dir nggak enak. Ya, mendingan saya sindir lewat teman-temannya aja gitu. Gitu. Yang mudah-mudahan bisa disampaikan gitu waktu itu. Kalau bisa dalam penentuan dosen metode penelitian ini orangnya jangan teoritis, ya, tapi tipe orang yang praktis saja, gitu. Di mana mereka banyak menyajikan contoh-contoh, ya, jangan menyajikan teori, ya. Latar belakang menurut si A adalah bla bla bla, menurut si B bla bla bla, menurut si C bla bla bla. Iya, pengertian doang. Ya kan? Saya juga tahu latar belakang itu kan ada 2 versi, ada 2 mazhab, ada yang 4 langkah, ada yang 3 langkah. Gitu kan? Saya juga pasti kalian bingung. 3 langkah gimana Pak? 4 gitu. Itu setiap langkah itu ya menentukan paragraf tuh. Mau ngambil setiap langkahnya mau berapa paragraf. Ya. Karena bukan saya yang ngajar. Saya juga nggak terlalu ini sih. Cuma saya ngasih tahu gitu, cari orang yang mampu ya menyajikan beberapa contoh referensi gitu. Jangan banyak berteori. Kenapa? Karena anak-anak ini butuh contoh gitu. Baik contoh pendekatan secara umum maupun pendekatan secara aspek keimigrasiannya. Gitu. Dalam penulisan latar belakang gimana, rumusan masalah gimana. Contoh-contoh aja, perbanyak contoh. Teori mah cukup aja. Bikin diktat atau apalah ya modul, serahkan ke anak-anak, baca tuh pengertian-pengertiannya, gitu kan. Itu kan teori-teori siapa tuh. Nah, baru dosennya, si pengajarnya menyampaikan, ini loh contohnya yang begini, ini contohnya yang begini, contohnya yang begini. Perkaya dengan contoh. Ya. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif seperti apa, secara teori jelas ya. Gitu kan. Tapi kan kalian perlu contoh. Ya kan? Nah, contoh kualitatif bla 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 gitu kan. Karena kualitatif pun pendekatannya beda-beda loh. Ya. Ingat,
Ya, macam-macam pendekatan kualitatif pun. Begitupun pendekatan kuantitatif, macam-macam. Ya. Nah, yang macam-macam ini nanti gunakan rumus ini perhitungannya. Yang ini gunakan rumus ini, yang ini gunakan rumus ini. Ya, yang kuantitatif. Ada kalimatnya pengaruh, ada kalimatnya hubungan. Kalau hubungan pastikan berarti teori hitungannya ini menggunakan rumusnya korelasi dan regresi. Gitu. Kalau hanya sebatas pengaruh, ini ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana, apa indikatornya? Jadi enak. Gitu. Contohnya seperti apa? Contoh angka, gitu. Ya, itulah. Ya mudah-mudahan lah nanti pertemuan berikutnya dengan dosennya Pak Ferry bisa memberikan lebih dalam lagi ya dalam hal itu. Ya, ya paling tidak kalian bisa. Pak Ridwan juga sering ini kan kayak kemarin kan dapat memberikan kesempatan kalian untuk ikut di mata kuliahnya kan? Ya. Siapa? Karena saya sempat ngomong dengan Pak Ridwan waktu pas Pak Ridwan dapat SK sebagai mengajar metodologi penelitian ini, gitu kan? Saya wanti-wanti, pastikan anak-anak perbanyak contoh, gitu. Jadi saya udah ngomong, gitu. Kita harus paham situasinya, gitu kan? Ini anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, ya kan? Jangan disamain versi lu waktu kuliah, gitu. Mulai S1, S2, gitu. Saya bilang gitu. Jangan samakan gitu. Dulu memang dosennya juga nggak paham juga tentang pemetaan anak-anak gitu kan, tapi memang kampusnya kampus bonafit, ya anaknya juga memang kreatif gitu kan nyari. Ya kan di kampus yang kreatif UI emang dosennya bagus-bagus enggak juga kok cara ngajar mah nggak enak juga. Cuma karena lingkungannya UI gitu aja. Gitu ya. UI itu budaya pendidikan dan budaya menggali ilmunya bagus, anak-anak kepancing ya kan gitu. Padahal kalau lihat dosen mah kadang-kadang jenuh juga. Di Unpad sama gitu. Saya tanya ke istri, kalau yang ngajar profesor apa? Nggak lempeng aja ngajar duduk gitu kan. Gak ngasih contoh-contoh apa, ngajar bla 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 terus selesai aja gitu. Cuman gitu. Budaya edukasi yang ada di kampusnya mendukung difasilitasi itunya tempat-tempat diskusi gitu kan. Kemudian antar senior juniornya juga ngobrol akrab terkait dengan materi di sela-sela perkuliahan itu ya. Gitu, di sela-sela tengah atau perkuliahan satu dan perkuliahan lain itu kan ada juga waktu kosong tuh kadang jam pertama sampai jam terakhir nih perkuliahan di tengah-tengah diskusi dengan seniornya ngobrol apa ya kemudian ada yang terlibat di biro-biro gitu kan. Jadi mereka paham benar gitu. Kebentuk gitu. Jadi pinter itu pinter kan di lingkungan, bukan pinter sama dosennya sebetulnya. Benar. Jadi ya imbas lah gitu kan. Biaya yang keluar di kampus yang ternama itu juga tetap gitu. Memang budayanya juga begitu. Kita nggak rugi-rugi amat lah gitu. Nggak dapetin dosennya ya dari lingkungannya ya, yang memicu kita untuk lebih pintar. Hipoteknya fasilitas kayak gimana? Gitu kan kita ya begitulah kualitas dosen seperti saya acak-acakan amburadul kan gitu lah ya. Saya nggak mau nilai dosen yang lainnya saya aja lah ya ya menurut versi kalian lah saya juga acak-acakan lah ya bukan orang pinter lingkungan mau mau kebentuk udah habis dengan waktu dengan seremonial nggak jelas ya gitu dan apel pagi apel siang apel sore apa lagi ya udah apel Washington lah ya ntar besok apel-apel dari mana lah gitu apel Malang lah ya oke itu ya sedikit obrolan kecil kita. Udah pas 12.